Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dafa Ahmad Sagif dengan 3 NIM digit terakhir 072. Saya dari program studi teknologi rekayasa otomasi, dan saya sendiri berasal dari Fakultas Sekolah Vokasi dari Departemen Teknologi Industri dan dari Universitas Diponegoro. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi seperti biasa sebelumnya, yaitu praktikum algoritma dan pemrograman. Nah, dalam pembahasan praktikum algoritma pemrograman kali ini kita akan membahas dengan kondisi logika if dan else. Nah, dalam kali ini saya akan menjelaskan tentang dari materi yang akan saya berikan kali ini, yaitu kondisi logika if else dari praktikum algoritma dan pemrograman sendiri. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk ke materinya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran dalam pertemuan kali ini, yaitu kita akan membacakan tujuan pembelajaran sendiri, yaitu tujuan pembelajaran dalam materi kali ini dalam kondisi logika if dan else dalam praktikum algoritma dan pemrograman. Kita akan membacakan, yaitu tujuan pembelajaran pada materi kondisi logika if else dalam pemrograman adalah untuk memahami konsep perkembangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam suatu program. Nah, dalam tujuan pembelajaran kondisi logika if else ini, kita akan diharapkan untuk dapat memahami konsep dalam perkembangan pemrograman yang akan kita gunakan untuk membuat suatu program. Nah, melalui program pembelajaran kali ini, kita diharapkan mampu menuliskan sintaks if else dengan benar, seperti menganalisis kondisi logika yang diberikan. Nah, dengan tujuan pembelajaran kali ini, kita diharapkan untuk dapat menganalisis dan menuliskan materi seperti sintaks if else dan kondisi logika yang diberikan dengan benar. Nah, serta untuk menerapkannya untuk menyelesaikan permasalahan sederhana seperti menentukan bilangan genap atau ganjil maupun menentukan status kelulusan. Dengan tujuan pembelajaran kali ini, kita diharapkan juga untuk kita dapat menerapkan untuk dalam penyelesaian masalah dalam program yang kita akan sajikan. Nah, dengan demikian kita tidak hanya dapat memahami dengan secara teori percabangan saja, tetapi juga kita dapat mengimplementasikannya dengan secara praktis dalam pembuatan program. Nah, dengan tujuan gini kita diharapkan untuk dapat tidak hanya memahami secara teori, tetapi juga kita dapat mengimplementasikannya dengan secara efisien dan praktis dalam pembuatan program. Nah, selanjutnya kita akan membahas selanjutnya. Nah, dalam materi kali ini untuk praktikum algoritma pemrograman yang ketiga, kita akan mengenalkan pengenalan materi-materi yang akan kita paparkan hari ini, seperti pengenalan kondisional, pengenalan boolean, pengenalan if, dan pengenalan else. Nah, tanpa berlama-lama kita akan jelaskan dari satu persatu materi yang akan kita paparkan hari ini. Nah, yang pertama itu ada kondisional. Nah, kondisional sendiri kita akan menjelaskan, yaitu kondisional adalah pernyataan atau instruksi dalam program yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan suatu kondisi tertentu. Nah, dalam kondisional sendiri kita diharapkan untuk membuat seperti instruksi dalam program yang akan digunakan untuk membuat suatu keputusan yang akan kita jalankan, tapi berdasarkan kondisi tertentu. Nah, seperti itu. Dengan kondisional, program dapat memilih jalur eksekusi yang berbeda sesuai dengan hasil evaluasi kondisi. Nah, dalam kondisional dalam program kita dapat memilih jalur yang kita akan inginkan sendiri, seperti jalur eksekusi yang berbeda sesuai dengan hasil evaluasi yang dalam kondisi tertentu. Nah, yang kedua itu ada boolean.
Nah, boolean sendiri itu adalah seperti tipe data yang hanya memiliki dua nilai logis, yaitu true benar dan false salah. Nah, dalam boolean sendiri kita dapat menentukan nilai-nilai logis yang akan kita gunakan seperti kita akan menentukan benarnya dan salahnya. Nah, nilai ini biasanya dihasilkan dari operasi perbandingan atau logika. Misalnya dalam boolean kita menentukan nilai seperti 5 lebih dari 3 itu menghasilkan nilai yang benar atau true berdasarkan karena 5 itu lebih besar daripada 3. Nah, sedangkan jika 2 sama dengan 4 itu menghasilkan nilai yang salah atau false karena 2 itu tidak sama dengan 4. Nah, seperti itu contohnya boolean. Nah, yang selanjutnya kita akan gunakan if dan else. Nah, if else sendiri adalah struktur kendali dalam pemrograman yang digunakan untuk mengeksekusi blok kode tertentu. Nah, dalam if else sendiri kita akan menyajikan pemrograman yang akan digunakan untuk mengeksekusi kendali kode tertentu. Nah, jika salah satu contohnya itu jika suatu kondisi bernilai benar itu dinyatakan dengan if dan mengeksekusi blok kode lain. Nah, jika kondisi salah itu bernilai salah itu else. Nah, dengan kata kuncinya sendiri yaitu jika kita menentukan suatu kondisi yang bernilai benar itu kita akan menjelaskan dengan if, dan jika kita memaparkan kode yang bernilai salah itu kita akan memaparkan else, seperti itu. Selanjutnya itu ada fungsi kondisional. Fungsi kondisional sendiri ini kita akan mengatur jalannya alur seperti eksekusi program dalam suatu kondisi tertentu. Nah, dalam fungsi kondisional ini kita akan seperti kita mengatur jalannya program. Nah, dalam jalannya program sendiri kita dalam suatu kondisi tertentu kita akan mengaturnya sehingga program yang kita jalankan sendiri itu dapat mengambil keputusan yang berbeda sesuai dengan situasi yang akan kita gunakan sendiri. Nah, seperti itu fungsi kondisional. Nah, dari fungsi boolean sendiri yaitu dalam pemrograman boolean itu tidak hanya terbatas pada perbandingan angka, tapi juga digunakan dalam berbagai operasi logika seperti perulangan dan pengondisian. Nah, yang utama sendiri dari fungsi boolean adalah terutama terlihat dalam pernyataan if dan else, di mana hasil dari ekspresi boolean itu dapat menentukan jalannya kode yang akan kita eksekusi atau kita akan gunakan. Misalnya ketika kita menulis kode yang untuk mengecek sesuatu yang bernilai benar maupun salah, itu tipe data dari boolean sendiri dapat membantu untuk memberikan jawaban yang pasti apakah nilai yang akan kita gunakan itu benar apakah atau salah. Nah, tanpa kita mengarang atau ambiguitas, kita dengan boolean sendiri kita dapat menentukan nilai yang akan kita gunakan itu akan menjalankan berdasarkan kode yang benar atau kode yang salah. Seperti itu fungsi dari boolean. Selanjutnya yaitu ada fungsi dari if dan else. Nah, fungsi if dan else sendiri yaitu if dan else berfungsi untuk mengeksekusi blok atau kode tertentu. Nah, dalam fungsi if dan else sendiri kita akan mengeksekusi blok atau kode tertentu apabila kondisi yang bernilai benar itu if dan mengisi blok kode lain apabila. Nah, seperti if else mengeksekusi blok kode tertentu apabila kondisi yang bernilai benar itu if dan mengeksekusi blok kode lain seperti apabila kondisi bernilai salah else. Sehingga kita dapat menentukan dari blok kode tertentu dengan nilai yang kita paparkan dengan fungsi ini sendiri. Nah, sehingga program yang kita jalankan itu lebih fleksibel dan efisien ketika kita dapat menentukan kondisi yang bernilai benar itu seperti gimana dan kondisi yang bernilai salah itu seperti gimana. Nah, sehingga program yang kita inginkan dijalankan itu lebih fleksibel dan dinamis. Seperti itu maksudnya.
Selanjutnya, nah setelah kita memaparkan dengan kondisi while dan if dan else, kita akan menjelaskan tentang namanya itu flowchart atau diagram alur. Nah, dalam flowchart sendiri kita atau diagram alur, kita akan menjelaskan apa sih itu yang akan digunakan dalam flowchart dan diagram alur. Nah, representasi grafis dari langkah-langkah atau urutan proses dalam flowchart sendiri yaitu seperti kita paparkan, flowchart itu seperti langkah-langkah atau urutan proses dalam suatu program atau sistem yang menggunakan simbol-simbol tertentu. Nah, dalam flowchart sendiri kita akan menentukan alur atau proses yang akan kita gunakan dalam program, sehingga sistem yang akan gunakan kita struktur rapi dengan alur yang akan kita inginkan. Nah, flowchart sendiri itu digunakan untuk menggambarkan logika atau alur kerja maupun hubungan antar proses. Nah, secara jelasnya yaitu ketika kita membuat flowchart atau langkah-langkah menggunakan sistem yang kita inginkan, dan untuk menggambarkan seperti logikanya, alur proses berjalannya, dan hubungan yang akan kita gunakan itu akan secara jelas dan terstruktur, sehingga dalam kita pembuatan flowchart sendiri sehingga kita dapat memudahkan dalam proses berjalannya alur kita, dan kita dapat mudah memahami, merancang maupun menganalisis suatu algoritma dan program itu yang akan kita jalankan sendiri. Nah, seperti itu flowchart atau diagram alur. Selanjutnya, nah, fungsi flowchart sendiri yaitu salah tiganya kita akan jelaskan, yaitu flowchart sendiri yaitu pentingnya kita akan memvisualisasikan proses atau yang dapat membantu menggambarkan alur perjalanan yang akan kita buat seperti logika program atau langkah-langkah penyelesaian masalah secara jelas dan struktur. Nah, dapat kita lihat seperti yang di PowerPoint ini. Ketika kita membuat flowchart, kita dapat menggambarkan dari pikiran kita sendiri bahwa yang program yang akan kita jalankan, jika kita memakai flowchart, kita akan memakai program yang secara jelas atau terstruktur, sehingga kita mudah dapat menjalankannya dengan mudah. Nah, yang kedua itu memudahkan pemahaman, mempermudah pembaca atau tim untuk memahami alur kerja tanpa harus langsung membaca kode program. Nah, ketika kita membuat flowchart, kita sudah memasukkan data-data yang akan kita jalankan, sehingga kita tidak perlu seperti harus memahami satu persatu yang akan kita gunakan. Nah, seperti flowchart sendiri, kita data yang kita sudah susun itu sudah terstruktur dan rapi dan jelas, sehingga kita mudah memahami untuk jalannya proses dalam kita menjalankan program yang akan kita inginkan, seperti itu. Nah, ya, yang ketiga yaitu sebagai perencanaan program, digunakan sebagai rancangan awal sebelum menuliskan kode agar program lebih terarah dan sistematis. Nah, dalam flowchart sendiri kita sebelum menentukan data yang struktur jelas dan rapi, kita dapat merencanakan program yang akan kita buat seperti apa nantinya kita akan programkan. Nah, seperti awal rencana, kita akan membuat perencanaan awal sebelum memasukkan data-data yang akan kita gunakan ke flowchart. Kita akan menentukan perencanaan dengan menuliskan rencana kode agar program yang kita gunakan untuk data itu lebih terarah dan sistematis. Nah, seperti jalannya, kita akan menentukan rencangan awal dengan menulis data-data yang akan kita masukkan ke flowchart sendiri. Nah, setelah kita sudah menentukan dengan fix dan jelas, kita akan memasukkan perencanaan kita awal tadi ke program ke flowchart sendiri. Nah, sudah dengan demikian sudah dimasukkan, kita akan mengetahui
kalau program yang kita rencanakan atau kita tuliskan itu akan lebih terarah dan sistematis dalam urutan flowchart yang akan kita gunakan untuk jalannya alur program sendiri, seperti itu. Nah yang terakhir ini kita akan menggunakan dalam praktikum algoritma pembangunan kali ini, kondisi Boomel dan if else, kita akan menggunakan 3 software, yaitu seperti Sketch. Sketch sendiri adalah bahasa pemrograman. Sketch sendiri adalah bahasa pemrograman visual berbasis blok. Nah, dalam Sketch sendiri kita akan membuat program yang kita akan jalankan dan kita inginkan seperti pemrograman yang berbasis blok. Tapi dengan menggunakan Sketch kita akan membuat program dengan kita menata blok-blok yang akan kita gunakan untuk membuat jalannya program seperti itu. Nah, yang kedua itu ada Draw.io. Draw.io ini adalah aplikasi pembuat diagram atau flowchart. Nah, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, dalam Draw.io kita akan membuat flowchart atau perencanaan awal dalam pembangunan kita untuk menentukan alur jalannya program kita seperti apa. Nah, seperti itu. Yang ketiga itu ada software Replit. Nah, Replit sendiri ini pemrograman yang berbasis cloud untuk menulis dan menjalankan melalui kode. Nah, dalam Replit ini sendiri kita akan menulis program-program yang akan kita jalankan dengan melalui kode-kode yang kita jalankan. Nah, seperti sebelumnya kita ke software Sketch itu kita menggunakan blok-blok untuk menjalankan program. Nah, untuk menentukan perencanaan awal flowchart, kita membuat flowchart itu menggunakan aplikasi Draw.io. Nah, yang ketiga itu kita akan membuat program dengan berbasis penulisan atau kode yang akan kita urutkan untuk membuat jalannya program. Nah, seperti itu. Replit menggunakan basis Python ya. Nah, seperti itu. Saya sendiri memiliki beberapa program awal, yaitu menentukan suhu dengan benar. Kita akan masuk ke selanjutnya. Nah, kita sudah masuk ke Sketch untuk. Nah, di sini saya akan sudah memiliki program, yaitu menentukan suhu, temperatur. Nah, di sini kita akan jelaskan satu persatu. Kita menggunakan variabel temperatur di sini. Nah, selanjutnya kita pakai tombol yang tidak kalah penting itu untuk memulai program, yaitu dari event. Nah, sini when green flag click. Nah, setelah itu kita akan masukkan set variabel sini ke temperatur dengan temperatur suhu 26,7. Nah, di pernyataan benar di sini kita memasukkan temperatur lebih dari 20, itu akan program akan memaparkan dengan turn health on. Jika temperatur itu lebih dari 20, program akan menyalakan bisa berjalan. Nah jika seperti temperatur lebih dari kurang dari 20, oh ini temperatur lebih dari 19,9 dan temperatur kurang dari 25,1, itu akan menyatakan oke atau benar bisa dijalankan. Jika tidak, itu kita akan membacakan turn the core on. Nah, seperti itu. Coba kita jalankan program yang akan kita jalankan kali ini. Nah, turn the core on. Nah, di sini bisa dilihat program menyatakan kalau turn the core on berarti temperatur yang kita gunakan itu melebihi dari 25,1 dan lebih dari 19,9. Nah, jika kita di sini bisa menyatakan oke, program sendiri itu harus di atas 19,9 dan kurang dari 25,1, seperti kita coba 23.
23,5. Nah, kita akan jalankan. Nah, program akan berjalan oke dan benar. Nah, seperti itu. Jika tadi program di atas kita menyatakan temperatur yang di atas 25, itu program akan membacakan say turn the color on. Nah, jika kita udah ganti di antara 19,9 dan 25,1, itu program akan menjalankan oke. Nah, seperti itu. Nah, itu selanjutnya kita akan menjalankan program yang di replit. Nah, di replit sendiri juga kita akan menjalankan seperti yang di sketch sebelumnya. Di replit sendiri kita akan menggunakan temperatur 20,00. Nah, dalam temperatur sendiri di sini kita jelaskan kalau jika temperaturnya lebih dari 20 itu akan menghasilkan turn the filter on, seperti yang kita jelaskan tadi, tidak oke. Nah, jika temperaturnya lebih dari sama dengan 20 dan temperatur kurang dari sama dengan 25, nah program akan menjalankannya oke, seperti itu. Nah, kita memiliki temperatur sebesar 20. Nah, sebelumnya kita akan menunggu jaringan kita untuk biar masuk ke programnya seperti itu. Sebentar. Nah, kita udah masuk, kita memiliki temperatur 20, dan di sini jelaskan program jika temperatur lebih dari 20, program akan menjelaskan turn on the turn on. Nah, jika temperaturnya lebih sama dengan 20 dan temperatur kurang dari 25, program akan menjalankan oke. Coba kita jalankan replit. Oke, nah program di sini menjalankan oke, sama halnya seperti kita memiliki program 20 dan jika temperatur sama dengan 20 dan kurang dari 25, itu program menjalankan oke. Nah, seperti itu. Nah, coba kita akan ganti 19. Nah, kita akan jalankan. Nah, program akan tidak akan sesuai dengan oke, karena di sini dijalankan program temperatur suhu itu harus lebih sama dengan 20 dan kurang dari 25. Jika tadi kita pakai 20, itu akan program menjalankan oke. Nah, jika turn the color on itu atau temperatur yang kita gunakan di bawah dari yang ditentukan, itu akan menentukan turn the color on atau tidak sesuai. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ini belum keluar. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke proyek kita, yaitu flowchart. Proyek kita yaitu dalam data yang kita lakukan, kita memiliki flowchart atau perencanaan urutan alurnya program kita dalam menentukan program yang akan dijalankan. Nah, seperti ini sendiri kita memiliki kita akan memilih 4 negara dengan aturan per negara yang berbeda-beda untuk menentukan kapan sih kita boleh menggunakan kendaraan, dalam umur berapa. Nah, gitu. Seperti istilahnya kita seperti ini perencanaan awal saya untuk yang akan digunakan. Nah, di start kita memilih negara, dan di sini untuk kita memilih usia. Nah, dalam country sendiri kita akan memilih negara yaitu South Africa, Meksiko, India, dan France. Nah, dalam South Africa sendiri kita udah dengar jika umur kita lebih sama dengan 17, kita boleh mengemudi, dan jika belum sama dengan 17 kita tidak boleh. Nah, seperti itu di South Africa. Nah, yang kedua itu ada Meksiko. Nah, di Meksiko sendiri
jika umur kita lebih sama dengan 18, kita boleh mengemudi. Nah, jika belum sama dengan 18, kita tidak boleh kita boleh ada langkah selanjutnya, yaitu jika kita berumur lebih dari 16, kita boleh mengemudi tapi dengan persyaratan pengawasan orang tua. Nah, jika belum 16 atau kita umurnya masih 15, yaitu kita boleh mengemudi dengan parental supervision atau dalam pengawasan supir. Nah, jika belum 15 kita tidak boleh mengemudi seperti itu. Nah, jika di India, jika umur kita lebih sama dengan 18, kita boleh mengemudi. Nah, jika belum lebih sama dengan 18, kita belum boleh mengemudi seperti itu. Selanjutnya, jika kita di negara France, kita memiliki kita berusia lebih sama dengan 18, kita boleh mengemudi. Jika belum, kita memiliki opsi, yaitu jika umur kita lebih dari sama dengan 15, kita boleh mengemudi dengan pengawasan. Jika belum 15, kita tidak boleh mengemudi seperti itu. Jika negara yang kita pilih tidak ada di salah 4 ini, maka data akan menyatakan data is not available in the country, karena country yang kita gunakan tidak ada seperti itu. Nah, kita akan masuk ke programnya yang di-sketch terlebih dahulu. Nah, dalam program Niska sendiri, kita akan saya buatkan program yang akan kita jalankan seperti ini. Nah, dalam awal seperti biasa, kita akan belok ke event dan kita memilih event green flag click untuk jalannya awal program. Nah, setelah itu kita menanyakan where do you want to drive, untuk gimana sih kita cara bisa mengemudi di negara South Africa, Meksiko, India, dan France. Nah, setelah itu kita akan masukkan variabel yang itu dan yaitu country untuk menjawab. Nah, setelah itu kita akan menanyakan umur kita untuk boleh mengemudi itu umur berapa gitu. Nah, setelah itu kita memasukkan variabel user age dan kita akan jawab. Nah, seperti itu. Nah, seperti di sini kita sudah akan masuk if else seperti dengan negara-negara masing-masing dengan aturan yang digunakan. Nah, dalam if sendiri dengan negara South Africa itu memiliki aturan harus lebih dari 16 tahun untuk bisa mengemudi. Nah, jika belum 16 tahun gitu tidak boleh mengemudi, you can drive. Nah, itu. Nah, jika di negara Meksiko itu harus lebih dari 17 tahun untuk bisa mengemudi. Jika belum atau di bawah 17 seperti 15 tahun ini, kita boleh mengemudi dengan aturan pengawasan orang tua. Nah, jika masih belum 15 lagi atau di umur 14 seperti ini, kita boleh boleh mengemudi dengan aturan parental supervision atau rental mobil gitu. Nah, jika masih belum dikurang dari 14 tahun, kita tidak boleh mengemudi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan if the country di India, jika di India itu jika belum 17 tahun, jika sudah 17 tahun kita boleh mengemudi, jika belum 17 tahun itu tidak boleh mengemudi seperti itu. Nah, jika di negara Prancis kita jika sudah lebih sama dengan 17 tahun kita boleh mengemudi. Nah, jika belum di 17 tahun atau di bawahnya seperti 14 tahun ini, kita boleh mengemudi asalkan dengan pengawasan pelatihan pengemudi, ada pengawasannya yaitu. Jika sebelum 14 tahun seperti itu kita tidak boleh mengemudi. Nah, jika data-data negara yang kita masukkan tidak ada di program,
maka data akan menentukan data is not available for this country, karena negara yang kita gunakan tidak ada, seperti itu. Nah, kita akan coba jalankan programnya. Nah, kita akan coba negara South Africa. Nah, kita udah masukkan negara South Africa. Kita ditanyakan kamu berapa, saya berumur 18 tahun, seperti itu. Kita coba masukkan 18 tahun. Nah, program menjawab dengan kamu bisa mengemudi karena kamu sudah 18 tahun. Nah, di Afrika sendiri itu peraturan di sana minimal kita harus berumur lebih dari 16 tahun agar boleh mengemudi. Nah, jika belum 16 kita tidak mengemudi, itu seperti itu. Nah, kita coba yang Meksiko. Old are you 18. You can drive. Nah, di Meksiko sendiri minimal untuk bisa mengemudi itu 17 tahun. Jika lebih dari 17 tahun atau ke atas itu kita bisa mengemudi, seperti itu. Jika umur saya 18, saya bisa mengemudi di negara Meksiko. Jika belum berumur 17 masih ada opsi lain seperti tadi yang saya jelaskan. Sampai di bawah 14 itu baru tidak boleh mengemudi. Nah, yang selanjutnya kita akan jalankan program lagi di negara India. Nah, di India sendiri kita masukkan, ditanyakan lagi berapa 18 kamu boleh mengemudi. Nah, dalam India sendiri itu aturan dalam boleh mengemudi sendiri itu minimal berumur 17 tahun. Nah, dalam 17 tahun ini kamu boleh mengemudi atau ke atas. Jika belum 17 tahun itu tidak boleh mengemudi. Nah, saya jika berumur 18 di India itu saya bisa mengemudi. Karena di sini menjelaskan aturannya yaitu 17 tahun gitu. Nah, kita akan jalan lagi ke negara terakhir yaitu France. Nah, France kita umur 18. Nah, you can drive. Nah, dalam Prancis ini minimal untuk bisa mengemudi itu 17 tahun kamu bisa mengemudi. Nah, jika belum 17 tahun seperti yang saya jelaskan tadi, masih ada opsi untuk dengan pengawasan orang tua di umur 14 tahun. Jika belum 14 tahun itu tidak boleh mengemudi, seperti itu. Nah, jika di sini France saya berumur 18 tahun, jadi saya bisa mengemudi di negara France, seperti itu. Nah, contoh jika data is not available is for the country. Nah, coba ini kita akan memakai South Africa, Meksiko, India, dan France. Nah, jika kita masukkan USA, maka data 18 misalnya. Data is not, nah seperti itu, karena negara yang kita masukkan di program itu tidak ada di sini, seperti itu. Nah, seperti itu kita sudah menjalankan di sketch. Selanjutnya kita akan memasukkan ini di Replit. Nah, ini saya sudah memiliki program di Replit sendiri. Nah, sama seperti halnya di sketch tadi, program yang kita jalankan seperti sama dengan memakai 4 negara yang akan kita dengan aturan masing-masing gitu. Kita akan coba run programnya. Nah, di sini kita ditanyakan where do you want to drive, negara-negara yang kita akan gunakan untuk ditanyakan untuk kita gunakan sebagai program, seperti itu. Kita akan masukkan South Africa. Nah, di sini sudah saya jawab. Kita ditanyakan how old are you, kita jawab 18 tahun. Oh, data is not available. Oh, pakai itu. Coba kita ulang ya. South Africa. Nah, kalau 18. Nah, di sini kita masukkan South Africa sebagai negara yang kita gunakan. Nah, kita ditanyakan berapa umur kamu? Saya 18 tahun. Nah, di sini program bisa menyatakan you can drive, kamu bisa mengemudi. Nah, berarti jika South Africa sendiri di sini aturannya yaitu kamu harus minimal bisa mendekati 17 tahun agar bisa mengemudi di negara South Africa sendiri. Nah, jika saya sudah berumur 18 tahun, saya bisa mengemudi di negara-negara tersebut, seperti itu. Nah,
kita akan jalankan program yang kedua di negara Meksiko. How old are you? 18. You can drive. Nah, di sini seperti halnya juga di Meksiko sendiri, kita harus lebih sama dengan 18 tahun minimal untuk mengemudi. Nah, jika belum 18, kita masih ada opsi untuk dengan pengawasan untuk dan perentalan pengemudian seperti itu. Nah, di negara Meksiko minimal harus 18 tahun untuk bisa mengemudi. Nah, jika saya udah 18 tahun dan saya berada di negara Meksiko, saya bisa mengemudi negara sana. Kita akan masuk ke program ketiga, yaitu masuk ke negara India. Nah, how old are you? 18. You can drive lagi. Nah, di negara India sendiri itu harus minimal 18 tahun. Nah, jika 18 tahun sendiri, jika belum berusia 18 tahun, kita tidak bisa mengemudi di negara India. Jika kita minimal 18 tahun, kita baru bisa mengemudi di negara India. Nah, di sini kita masuk ke negara India dan ditanyakan umur berapa kamu. Saya berumur 18 tahun, ya kamu bisa mengemudi. Nah, jadi jika saya berumur 18 tahun dan saya di negara India, itu saya bisa mengemudi di negara tersebut, seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke negara terakhir, yaitu France. How old are you? 18. Nah, seperti yang tadi, di negara France itu minimal harus 18 tahun. Jika belum, itu harus 15 tahun, itu harus dalam penguasaan pelatihan pengemudian. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Saya sudah berusia 18 tahun, jadi saya bisa mengemudi di negara France tersebut. Nah, yang terakhir itu jika kita memasukkan seperti tadi di sketch, kita masukkan negara yang tidak kita programkan. Kita di negara program itu South Africa, Meksiko, India, dan France. Jika kita masukkan UK, how old are you? 18. Nah, data is not available for this country karena negara yang kita masukkan tidak ada, seperti itu. Nah, seperti itulah program yang saya buat untuk dari software Sketch, Sketchbase, dan flowchartnya sendiri dari diagram ini, Draw.io, seperti itu. Nah, seperti demikian video kali ini yang saya jelaskan, yaitu dengan materi kondisi, Bumel, dan if else. Sekian dari saya, Dava Ahmad Syagif, dari program studi teknologi rekonsumasi dengan 3 digit terakhir 072. Pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.